sebutkan. Saya akan bacakan hadisnya dulu. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza kanat sayhatun fi Ramadan fa innahu yakunu ma'ma'atun fi Syawwal wa tamyizul qaba'ili fi dzil qa'dati wa tusfaqud dima'u fi dzil hijjati wal muharram wa mal muharram yaquluha thalathan hayhat hayhat yuqtalun nasu fiha harjan wa harjan." Qalna qulna wa ma sayhatu ya Rasulullah? Qala haddatun fi nisfi min Ramadan lailata jum'atin fatakunu haddatun tuqidun na'im wa tuqidul qa'id wa tukhrijul awatiqa min khudurihinna fi lailati jum'atin fi sanatin kathiratiz zalazili fa idza sallaitumul fajra min yaumil jum'ati fadkhulu buyutakum wa aghliqu abwabakum wa suddu kuwakum. Kemudian wadathiru anfusakum wa suddu adhanakum fa idza hasastum bis sayhati fakhirru lillahi sujjadan wa qulu subhanal quddus rabbunal quddus fa inna man fa'ala dzalika naja wa man lam yaf'al dzalika halaka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah ibnu Mas'ud, perhatikan hadis ini ngeri kalau kita baca. Apabila terdapat suara yang sangat dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Akan banyak golongan manusia yang saling memisahkan diri di bulan Dzulqa'dah. Akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan juga bulan Muharram. Kemudian Rasul ditanya, apa yang harus dilakukan di bulan Muharram? Orang ini bertanya 3 kali. Maka Nabi SAW bersabda, sangat disayangkan sekali saat itu manusia akan saling membunuh dan sangat kacau keadaannya. Maka kami bertanya lagi, apa suara yang dahsyat itu wahai Rasulullah yang akan terjadi di pertengahan Ramadan itu? Maka Rasul mengatakan, suara itu terjadi di pertengahan bulan Ramadan bertepatan dengan malam Jumat, dan suara dahsyat ini akan membangunkan orang-orang yang sedang tidur, menjatuhkan orang-orang yang sedang berdiri, menjadikan para wanita-wanita terhempas dari kamar-kamar mereka. Pada saat itu akan banyak terjadi gempa. Pada saat itu cuaca yang sangat dingin akan menerpa. Hal itu apabila pertengahan bulan Ramadan di tahun itu bertepatan dengan malam Jumat. Apabila kalian melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan, maka masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, kuncilah pintu-pintu rumah kalian, tutuplah jendela-jendela rumah kalian, dan selimutilah diri-diri kalian, serta tutuplah telinga-telinga kalian. Apabila kalian merasa ada suara dahsyat, maka bersungkurlah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berzikir, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, wahai Rabb kami, Maha suci Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini dijadikan sandaran oleh sebagian doa tentang akan terjadi huru-hara di tahun 2020. Masalahnya ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini apakah derajatnya sahih ataukah derajatnya dhaif? Kalau seandainya hadis ini sahih, maka tentu kondisinya akan mengerikan, karena akan terjadi di pertengahan bulan Ramadan itu suara yang sangat dan maha dahsyat. Karena dalam riwayat akan ada bintang berekor, kemudian mengelilingi di langit, kemudian akan muncul meteor yang akan
tertumpah ke permukaan bumi. Dari situ juga dijelaskan akan muncul dukhan. Selama 40 hari dukhan itu, asap tebal itu akan mengelilingi satu dunia. Dan ketika itu ilmu teknologi katanya sudah tidak akan berfungsi. Maka dari sekarang antum harus mengambil uang-uang antum sebelum ATM macet. Dari sekarang sudah harus mengumpulkan kurma dan makanan sebelum tidak ada yang jual kurma dan beras. Ngeri tidak? Ngeri. Masalahnya ikhwatu fiddin, hadis ini memang banyak beberapa redaksi yang mirip. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian juga hadis dari Fairuz Ad-Dailani juga kurang lebih seperti ini redaksinya. Bahwa di pertengahan bulan Ramadan hari Jumat akan terjadi huru-hara yang luar biasa, dan itu akan berkepanjangan sampai bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan orang naik haji. Bahkan di bulan Muharramnya itu akan terjadi pembunuhan yang luar biasa. Mekah ini akan bertumpah darah katanya. Kira-kira nih mau haji tahun ini mikir atau mikir? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini tidak benar. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, hadis ini adalah hadis maudhu. Apa arti maudhu? Palsu. Dan juga Imam Ibnu Jauzi mengomentari juga hadis yang redaksinya sama tapi dari jalur Abu Hurairah. Itu pun dikatakan haditsun maudhu'un an Rasulillah. Kata Ibnu Jauzi, hadis itu maudhu, palsu, mengatasnamakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Uqaili rahimahullahu taala, seorang pakar hadis, dia mengatakan laisa li hadzal hadis aslun an thiqatin wala min wajhin sabitin. Kata Imam Al-Uqaili, hadis ini tidak ada asalnya dari seorang perawi yang dianggap terpercaya, bahkan dari segi yang tetap pun tidak ada sumbernya hadis ini. Bahkan dikatakan oleh Imam Hakim sahibul Mustadrak, huwa haditsun gharibul matani, hadis ini aneh matanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu taala juga mengomentari hadis ini dan mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang batil. Dan Syekh Albani juga mengatakan hadis ini maudhu, palsu. Kalau sudah tahu derajat hadis ini, mestinya siapapun yang menceritakan tentang hadis ini kan harus menceritakan tentang derajat hadis, kan gitu. Jangan disampaikan begitu saja. Sebab kalau disampaikan begitu saja, ini akan mengkhawatirkan manusia. Bayangkan coba, sebentar lagi akan terjadi api yang akan menyala di mana-mana akibat meteor yang jatuh ke bumi. Kemudian akan terjadi kepulan asap yang menjadi dukhan yang akan meliputi satu dunia, dan itu 40 hari. Kemudian akan terjadi pembunuhan di musim haji. Kemudian ditakut-takuti teknologi akan mati. Coba kalau teknologi mati, ikhwatu fiddin, kita ini setiap hari dihadapkan kepada teknologi kan. Sekarang dokter-dokter di rumah sakit itu pakai apa? Alatnya, pakai teknologi. Tukang ojek saja jadi Gojek, ya, pakai teknologi juga. Jadi semua bank-bank itu pakai teknologi, ATM pakai teknologi, semua pakai teknologi. Lah kalau sebentar lagi tidak ada teknologi, apa enggak pusing manusia itu? Maka kalau seandainya betul-betul hadis ini sahih, ya memang sangat mengkhawatirkan. Sudah kewajiban kita untuk persiapan kan begitu. Tapi rupanya hadis ini maudhu. Hadis ini maudhu, palsu. Jangan pernah disebar kecuali antum menyebutkan derajatnya. Hadis ini dhaif, hadis ini sahih, hadis ini hasan, enggak apa-apa. Kalau ada yang mengatakan bukankah hadis dhaif juga bisa diamalkan? Boleh diamalkan, tapi dalam masalah fadilah amal. Dalam masalah keutamaan amal, bukan dalam masalah perkara gaib. Ini kan perkara gaib. Itu pun ada syarat-syarat yang ditentukan. Seperti hadis dhaifnya itu tidak terlalu dhaif, sehingga dengan berkumpulnya banyak-banyak riwayat-riwayat yang semakna sehingga terangkat menjadi hasan li ghairihi. Kemudian dinaungi hadis yang sahih dan kita tidak meyakini mengamalkan hadis itu. Ada syarat-syaratnya.
Ini bukan fadilah amal, ini sudah masuk bab gaib ini. Ini masuk masalah akidah manusia. Jangan menakut-nakuti dengan hadis ini. Karena ini bukan hadis dari Nabi SAW. Yang saya khawatirkan adalah sabda Nabi SAW, barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang menasabkan hadis kepada Nabi SAW dengan sengaja, apa kata Rasul? Maka dipersilahkan tempat duduknya di neraka. Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja. Dia tahu hadis ini dhaif tapi disebarkan. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Silahkan seret tempat duduknya, masukkan ke dalam neraka. Karena berdusta kepada Rasul itu berbeda dengan berdusta kepada sesama kalian. Kata Rasul, al-kadzibu alayya laisa kakadzibin ala ahad. Berdusta atas namaku itu berbeda dengan berdusta kepada sesama kalian. Karena man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, silahkan tempat duduknya di neraka. Baik, kita akan masuk kepada dukhon, karena hadis ini juga berkaitan dengan dukhon, asap yang tebal yang akan meliputi selama 40 hari, bukan hanya satu Indonesia, satu dunia. Dan dukhon ini sangat membahayakan. Kalau bagi orang yang beriman sih, paling tinggi ngirup dukhon itu paling pilek, ya pusing-pusing sedikit. Tapi bagi orang kafir, kalau dia hirup dukhon itu akan keluar dari telinganya, asap itu akan keluar dari matanya, asap itu akan keluar dari hidungnya, asap itu akan keluar dari duburnya, bahkan saking panasnya akan membakar kepalanya. Nanti saya akan sebutkan riwayat-riwayatnya. Lah ikhwatu fiddin, dukhon ini bukan main-main. Ini termasuk alamah kiamat kubro, tanda-tanda kiamat besar, bukan tanda-tanda kiamat kecil. Kalau seandainya diprediksi kemudian Ramadan tahun ini kemudian akan terjadi dukhon, ingat, tanda-tanda kiamat besar itu kalau sudah datang tidak bisa dihentikan. Tidak akan bisa dihentikan dan akan terus seperti itu sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita fokus kepada dukhon dan apakah tartib tanda-tanda kiamat itu sebagaimana yang masyhur banyak kemudian diceritakan di YouTube ataupun oleh sebagian ustaz diceritakan bahwa tanda-tanda kiamat besar yang pertama itu dukhon, kemudian dajjal, kemudian turunnya Isa dan begitu seterusnya. Kita akan jelaskan di sini. Sebenarnya tartibnya seperti apa? Baik. Kita akan bercerita tentang tartib dari tanda-tanda kiamat. Pertama, tanda-tanda kiamat dimulai dari munculnya dajjal. Tidak ada satupun nabi melainkan pasti akan memperingatkan umatnya akan kemunculan dajjal. Karena fitnah dajjal ini fitnah yang bukan fitnah biasa, tapi fitnah luar biasa. Memfitnah setiap agama manusia. Awalnya mengaku nabi dan akhirnya mengaku Tuhan. Dan sebagian besar manusia menjadi pengikut dajjal, terutama kaum wanita. Bagaimana tidak? Sebelum kedatangan dajjal akan terjadi 3 tahun kekeringan. Langit ditahan sepertiganya, bumi pun ditahan sepertiganya tidak tumbuh. Tahun kedua, langit ditahan 2/3-nya, bumi pun ditahan 2/3-nya tidak tumbuh sehingga kering kelontang. Kemudian yang ketiga, tahun ketiga, seluruh langit ditahan dan bumi pun ditahan, semuanya tidak tumbuh. Manusia kelaparan. Disitulah dajjal muncul. Kemudian dajjal akan datang kepada sebuah perkampungan yang sudah hancur ekonominya, sudah tidak bisa lagi ditanami kebun dan ladangnya, tidak ada makanan yang akan dimakannya. Kata dajjal, kalau kalian beriman kepadaku, kusuburkan tanah kalian, kugemukkan hewan-hewan kalian, kuberikan kalian pembendaharaan yang ada dalam bumi. Mau apa? Emas, perak, jamrud. Gimana orang tidak kufur saat seperti itu? Jangankan saat-saat seperti itu, ada gempa tsunami saja, datang orang Nasrani, datang orang yang hendak memurtadkan orang, hanya diberikan 1 karung beras, 1 pakaian, suruh murtad mau kadang-kadang. Ini jelas-jelas ini kondisinya kan begitu ya. Ia pasti akan menyangka dajjal itu Tuhan. Kata dajjal hujan-hujan, kata dajjal tumbuh-tumbuh, kata dajjal keluar emas, keluar emas. Nah, kan itu. Kalian ingin berjumpa dengan bapak dan ibu kalian yang sudah meninggal?
Dajjal tinggal mengatakan kepada kuburannya, hiduplah kalian. Hidup tuh bapak kita, ibu kita, saudara kita, anak kita yang kita cintai. Tapi hakikatnya bukan, mereka itu syaitan yang tasyakul, menyerupai keluarga kita, kemudian mengatakan, nah ikutilah orang ini, dia Tuhan kita. Jadi banyak orang yang ikut Dajjal. Dari sinilah kenapa kita disuruh berlindung dari Dajjal. Setiap kita sholat, di penghujung sholat kita sebelum salam, kita berlindung dari fitnah Dajjal. Setiap hari Jumat kita disuruh membaca awal atau akhir 10 surah Al-Kahfi dalam rangka perlindungan Dajjal. Jadi Nabi SAW sudah mengatakan fitnah ini besar. Kata Rasul, kalau aku hidup ku bunuh Dajjal, tapi kalau seandainya aku meninggal, kalian yang akan melawan Dajjal, dan kalian tidak akan sanggup. Karena Dajjal tidak bisa mati kecuali seorang Nabi yang membunuhnya, Isa bin Maryam. Kemudian Dajjal berhasil mengalahkan Imam Mahdi, sehingga Imam Mahdi harus tinggal di Bukit Tur dan para prajuritnya yang bersembunyi. Ketika kemudian tidak ada jalan lain kecuali harus jihad, mati syahid atau hidup mulia, maka ketika menjelang subuh turunlah Isa bin Maryam. Tugasnya Isa itu yang pertama kali membunuh Dajjal. Selama 40 tahun dia akan tinggal di bumi, lain dengan Imam Mahdi 7 tahun saja. Tugas pertama membunuh Dajjal. Baru ada tugas yang lainnya, membunuh babi, mematahkan salib, dan akan memimpin kaum muslimin, dan akan memasukkan Islam sebagian ahli kitab. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan sebagian ahli kitab itu akan beriman kepada Islam sebelum kematian Isa. Dan Isa akan memimpin kaum muslimin setelah meninggalnya Imam Mahdi. Ketika di zaman Isa inilah, belum lagi Isa wafat, Allah kemudian hancurkan benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Di balik benteng itu ada 2 kabilah besar. Satu kabilah Ya'juj dan yang kedua kabilah Ma'juj. Jumlah mereka banyak. Satu di antara kita 999 dari mereka. Banyak. Kata Rasul, kaum ini tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh, saking banyaknya. Sehingga kemudian banyak orang-orang yang di luar rasnya dibantai, dibunuh dan dimakan. Kanibal. Sampai merasa bahwa dia sudah membunuh di luar rasnya, tidak ada satupun hidup. Orang-orang yang hidup di bumi, dia sombong kemudian menatap langit dan mengatakan, qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama. Kami sudah membunuh semua orang yang ada di bumi, kau juga ya yang di langit kami akan bunuh juga, katanya. Maka mereka mengarahkan tombak, panah, lembing, dilempar. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar, Allah pun buat makar. Panah mereka disedot sampai tidak kelihatan di balik awan. Kemudian dikembalikan lagi seolah-olah ujungnya sudah berlumuran darah. Pada Allah sengaja membuat itu, tidak ada orang yang mati. Maksudnya tidak ada makhluk yang mati di langit. Tapi mereka makin sombong, seolah-olah sudah membinasakan orang yang di langit. Maka disitulah Allah tampakkan kekuatannya. Allah kirim satu makhluk kecil namanya Naghaf, ulat, masuk di tengkuknya, satu mati-mati semua. Allah kok dilawan? Mana ceritanya? Siapa yang bisa melawan Allah? Ketika Ya'juj dan Ma'juj habis semuanya meninggal dunia karena diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ulat, maka kemudian Allah kirim burung-burung besar mengangkat jasadnya, dilempar tah ke mana wallahu alam, tah ke lautan, tah berantah di mana. Tapi kemudian Allah turunkan hujan, Allah bersihkan lagi bumi sehingga Isa bin Maryam dikembalikan lagi dalam kehidupan yang luar biasa. Tuba liman asya ba'dal masih. Beruntung orang-orang yang hidup di masa Isa bin Maryam hidup. Di mana cangkang delima bisa masuk orang di dalamnya. Belum tahu cangkang delima? Sebesar apalah delima itu? Kalau cangkangnya orangnya bisa masuk, berarti delimanya besar. Seperti itu buah-buahan itu. Berarti kalau buah durian nanti bisa tidur tuh di cangkangnya itu. Artinya bahwa itu barokah, betul-betul barokah. Dikembalikan lagi bumi itu sebagaimana aslinya, berkah di mana-mana. Sampai Isa bin Maryam kemudian meninggal dunia. Setelah Isa bin Maryam kemudian meninggal dunia, maka kemudian manusia kembali, sebagian mereka kufur dan sebagian mereka tetap beriman. Lah ketika itu orang dihebohkan karena di daerah yang sangat jauh Nun di sana, di daerah barat, Hasfun bil Masyriq, di daerah timur, rupanya Allah Subhanahu wa taala kirim gempa, bukan hanya menghancurkan satu desa. Kayak Lombok itu kan satu kabupaten tuh, jadi bubur tuh. Ini bisa menghancurkan satu negara.
Dari timur terdengar ada gempa satu negara rata. Maka orang pun heboh dengan berita tentang ada gempa yang bisa menghancurkan negara-negara. Baru saja mereka mendengar di arah timur itu terjadi gempa yang dahsyat, dari barat pula mereka mendengar bahwa sama di barat juga terjadi gempa hebat sehingga menghancurkan negara-negara. Setelah itu rupanya di Jazirah Arab pun terjadi gempa di mana-mana, satu dunia. Sehingga orang kemudian kesulitan tempat tinggal, kesulitan ekonomi, keadaan mereka miskin. Mulailah kemudian mereka semakin jauh, maka sebagian mereka semakin kufur, tapi ada juga yang masih istiqamah di situ. Maka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah mengingatkan mereka agar mereka tobat. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin. Di sinilah letak dukhan. Bukan di awal, di sini letak dukhan. Allah tiba-tiba mengirimkan dukhan. Satu dunia gelap dengan asap. Asap ini masuk ke rumah, ke gang, ke gua, ke jalan. Tidak ada satupun kecuali menghirup dukhan. Setiap hari banyak orang yang meninggal gara-gara menghirup dukhan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun mulai sadar, mereka sudah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa, Rabbana kshif anna al-adzab. Inna mu'minun. Ya Allah, ini orang-orang yang ahli maksiat ini berdoa, ya Allah, angkatlah azab ini. Angkatlah asap ini, kami berjanji akan beriman. Lihat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat azab itu, hanya 40 hari saja dukhan itu. Tapi sudah banyak orang mati, sudah banyak terbakar kepalanya, terpanggang seperti kepala ikan. Ya. Maka ketika sebenarnya dukhan itu alamat terakhir bagi orang yang ingin bertobat. Karena setelah ini akan muncul alamat di mana orang sudah tidak diterima lagi tobatnya. Harusnya ketika dukhan itu dihilangkan Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya berzina berhenti berzina, yang tadinya minum khamar berhenti minum khamar, yang tadinya nyembah berhalanya dibuang, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hilang azabnya kufur lagi sebagian orang itu. Maka ketika di malam hari yang sangat dingin, semua manusia tidur. Ketika datang di waktu subuh, orang-orang yang beriman bangun sebagaimana kebiasaan mereka sholat subuh. Tapi orang-orang kafir munafik terlelap tidur. Baru mereka terbangun di jam-jam yang sudah lewat sholat subuh. Tapi langit masih gelap, seperti gerhana matahari total. Ditunggu sampai duhur, tidak ada juga matahari muncul. Ditunggu sampai asar, tidak muncul juga. Ditunggu sampai maghrib, tiba-tiba matahari harusnya tenggelam, tiba-tiba muncul dari arah barat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menutup pintu tobat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbi. Pada hari di mana nanti akan datang tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan bermanfaat lagi. La yanfa'u nafsun iman. Maka jiwa tidak lagi bermanfaat keimanan sama sekali. Baik yang sebelumnya tidak beriman atau sudah beriman tapi belum beramal soleh, kata Allah, tidak bermanfaat lagi. Kalau sudah terbit matahari dan ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari, maka semua manusia menangis. Kenapa menangis? Para dai berhenti berdakwah, para ustaz berhenti mengajar, orang-orang yang minum khamar berhenti mabuk, orang yang berzina berhenti berzina. Karena mereka tahu apapun yang mereka lakukan, sekalipun mereka tobatan nasuha sesuai dengan syarat-syarat tobat, tidak bermanfaat keimanan mereka di hadapan Allah. Ketika itulah selang 1-2 hari muncul binatang yang disebut dengan dabatun minal ard. Binatang besar, dalam hadis dhaif, membawa tongkat dan stempel Sulaiman. Tongkat Nabi Musa dan stempel Sulaiman. Kalau tongkat Nabi Musa dipukulkan kepada orang kafir, di hidungnya gosong dia. Kalau stempel Sulaiman di stempel di dahinya, bercahaya dia. Hadis ini dhaif. Ya. Kemudian setelah itu manusia terbedakan mana mukmin mana kafir. Quran diangkat, Islam tinggal namanya. Tidak ada yang mengenal syariat Islam, tidak sholat, tidak zakat. Mereka mengucapkan la ilaha illallah pun karena mendengar bapak moyang mereka mengucapkan kalimat itu. Ketika sudah tidak ada sholat, tidak ada haji, tidak ada apa-apa, apa yang diharapkan di dunia ini? Maka setelah itu apa yang terjadi? Maka tiba-tiba Allah kirim api dari arah Aden atau Hijaz
yang kalau di malam hari api terdiam, tapi di siang hari api itu menggiring sampai manusia tepat berdiri semua di padang yang disebut dengan Syam. Syam, negeri di mana manusia akan berkumpul di situ. Ketika itulah Rasul mengatakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak tegak hari kiamat kecuali akan ditimpakan kepada manusia yang paling buruk. Karena sebelum ini terjadi, Allah akan kirimkan angin. Angin yang sangat dingin yang akan menerpa ketiak-ketiak orang-orang yang walaupun dalam hatinya memiliki sebiji zarah keimanan, meninggal. Sehingga orang-orang yang beriman tidak pernah merasakan tiupan sangkakala pertama Israfil. Yang akan merasakan tiupan sangkakala Israfil itu adalah orang-orang kafir. Dan yang pertama kali mendengar tiupan itu adalah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki bak minum untuk untanya. Tiba-tiba jatuh mati, disusul dengan orang yang di pasar, di jalan-jalan, kemudian di rumah-rumah. Bayangkan satu malaikat, kekuatannya sama, bahkan melebihi seluruh manusia dan seluruh jin. Kalau seluruh manusia dikumpulkan, dihidupkan kembali, seluruh jin dihidupkan kembali, kemudian kekuatan mereka dibandingkan dengan satu malaikat Israfil, maka malaikat Israfil jauh lebih kuat daripada kekuatan seluruh manusia dan jin. Sekali tiup, hancur, mati semua manusia, bahkan malaikat. Makanya Nabi SAW pernah tidak enak minum, tidak enak makan. Ditanya, kenapa Rasul? Kata Rasul, bagaimana aku akan enak makan, tidur, sementara aku memikirkan Israfil sudah siap meniupkan trompetnya, memandang matanya ke arah, siap diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qari'atu mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Dan itu masuk kepada kiamat. Intinya bahwa tidak benar kalau dukhon itu akan terjadi di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Karena jelas hadisnya juga maudhu, palsu. Kemudian tartib ulama juga, ada yang mengatakan di awal, ada yang mengatakan di tengah, ada yang mengatakan di akhir. Wallahu a'lam. Ini ijtihad para ulama. Sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa tahun ini akan terjadi dukhon yang maha dahsyat. Hati-hati, hati-hati. Persiapkan. Ya betul, kita harus persiapan. Karena kiamat bagi kita itu bukan menunggu kiamat besar, bukan, tapi kematian. Kata Nabi SAW, idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuh. Kalau seandainya meninggal salah seorang di antara kalian, berarti tegaklah kiamat untuk kalian. Jadi kita mempersiapkan bukan untuk kiamat besar, bukan, tapi untuk kematian kita. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu meninggal di mana, tapi kematian sebuah kepastian. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang, tidak akan nunggu-nunggu. Ya. Dan setiap orang mati berarti tegaklah kiamatnya. Karena kita tahu kita akan mati, itulah makanya kita persiapan. Makanya Rasul mengatakan, al-qayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang introspeksi diri dan mempersiapkan bekal untuk sebelum kematian. Itu orang cerdas namanya. Ya. Bukan sibuk kita kumpulkan makanan untuk makan 1 tahun. Kita kumpulkan uang-uang kalian pakai emas, kita kumpulkan 1 tahun, nanti nggak ada uang lagi. Bukan. Persiapan kita ini adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Persiapkanlah dan sebaik-baik persiapanlah takwallahi azza wa jalla. Ini yang kita siapkan, takwa ini. Karena belum tentu. Ya, karena ada saja ya, nanti ini diupload di YouTube, nanti macam-macam tuh, ya. Macam-macam kan, seolah-olah kalau yang mungkin mengatakan tahun ini akan terjadi kiamat, ketika kita ngomong begini seolah-olah kita ini nggak percaya dengan kiamat. Tidak, kita percaya kiamat. Siapa yang tidak percaya kiamat? Cuman kan kiamat ini rahasia Allah. Tidak tahu, Jibril aja tidak tahu kok. Ya. Kemudian mereka mengatakan bahwa ini sebentar lagi akan kiamat, karena tanda-tanda kiamat besarnya ini sudah insya Allah tahun ini akan muncul nih. Dan itu karena apa? Berawal dari memprediksi umur umat manusia atau kaum muslimin itu dari 1500 tahun supaya sama angkanya, maka kemudian diurut dari sekarang. Kalau tidak nanti akan lewat dari 1500 tahun kan ya, jadi harus pas dengan angkanya itu. Masalahnya kalau terjadi kan mengkhawatirkan, ya kita bertobat kepada Allah. Kalau nggak terjadi, sementara dia sudah berkuar-kuar ke sana kemari membawakan hadis-hadis maudhu umpamanya, maka kita semua yakin percaya bahwa kiamat akan datang. Bahkan kita persiapan itu untuk kiamat kita sendiri, yaitu kematian. Dan itu pasti. Ya.
terkadang saling menghujat di komen itu. Tidak perlu saling menghujat. Kita masing-masing belajar, masing-masing beramal. Ya, perbanyak belajar. Karena biasanya yang komen itu kan karena kurang ilmu. Hanya terpengaruh model semangat tak tentu pasal, kata orang Melayu. Tahu semangat tak tentu pasal itu? Semangat itu harus dibarengi dengan ilmu. Ya, jadi semua ada pembahasan dari para ulama, sehingga tidak bisa kemudian merasa bahwa kiamat ini pasti terjadi. Ya, bisa terjadi, bisa tidak. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Insyaallah mungkin kalau untuk tanya jawab minggu depan kita di Jabal Arafah, ya. Di sana agak lama, mungkin bisa lah antum tanya jawab seputar pembahasan kemarin dan sekarang di Jabal Arafah minggu depan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.